Jadi saya tadi nonton video Deddy Corbuzier yang terbaru, di mana salah satu bintang tamunya adalah orang yang sering saya ikutin. Dan tentunya mungkin banyak orang juga udah kenal sama sosok yang satu ini. Dengan badan bertato, kepala yang pelontos, dan cara bicaranya yang agak bisa dibilang semau dia. Ditambah dengan opini dia yang sering kontra dengan masyarakat, terutama SJW, dan sering membuat ribut Twitter, atau paling nggak itu dulu. Ya, Uus kamu kita. Sosok yang jujur saya sendiri nggak yakin mau saya sebut apa. Komedian? Iya. Public figure? Mungkin. Artis? Nggak tahu sih kalau itu. Influencer? Bisa jadi. Jujur, saya nggak yakin nyebut dia sebagai apa, tapi yang jelas dia adalah salah satu orang yang sering nongol di beranda YouTube saya dan sering menemani saya di konten-konten yang saya tonton di YouTube. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisa kenapa sih Uus kamu kita itu memiliki banyak penggemar, bisa tetap relevan sampai sekarang, meskipun di balik itu dia juga punya haters, punya masalah. Disclaimer, untuk video kali ini mungkin saya akan banyak biasnya ya, karena saya sendiri berangkat dari orang yang sering nonton konten dari Uus, dan mungkin banyak poin-poin yang saya sampaikan itu kurang lengkap, kurang berdasar. Tapi ya namanya juga ini opini ya, kan nggak apa-apa kalau salah. Ini kan bukan jurnal skripsi yang nggak boleh salah. Oke, kita mulai aja. Devil Advocate, apa itu? Devil Advocate gampangnya itu sebutan bagi orang-orang yang mengambil pihak oposisi. Yang dimaksud dengan oposisi adalah pihak yang ya mungkin dari sisi kita itu bersebelahan pandangannya dengan kita. Misalkan saya ambil contohnya kita sebagai orang biasa, orang yang ya baik-baik aja, gak banyak masalah menjalani hidup seperti biasa. Dan oposisi kita adalah orang-orang yang mungkin punya banyak masalah, yang hidupnya mungkin bisa dibilang agak semrawut, punya masalah ini itu, bertato mungkin, minum-minuman, dan ya gitulah bisa dibayangkan ya. Nah, di Indonesia keberadaan sosok seperti ini terutama untuk mereka yang membela pihak-pihak yang sering kita musuhi, ya bisa dibilang masih sedikit. Yang bisa saya bayangkan paling ya Nikita Mirzani, Gofar Hilman mungkin, Coki Pardede kalau misalkan bisa disebut. Nah, pokoknya sosok-sosok seperti ini yang memang ketika misalkan menyampaikan suatu opini sering dianggap kontra, sering dianggap salah, dan ketika melakukan blunder sedikit pun juga akan langsung disikat habis-habisan dari berbagai sisi dan oleh berbagai macam kalangan. Nah, Uus juga salah satunya yang, tapi itulah yang menurut saya membuat orang-orang seperti ini itu menjadi menarik, dan apa yang menjadi konten dia, apa yang dia buat, apa yang dia sampaikan itu selalu terbayang oleh orang yang menonton, karena lebih mudah untuk mengingat orang yang berbeda dibandingkan orang yang sama. Lebih mudah kita untuk terus terngiang-ngiang apa yang disampaikan meskipun berbeda daripada apa yang disampaikan itu sama seperti orang lain. Dan Devil Advocate itu sudah jadi keseharian mereka untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Jadi content creator itu tentunya kita tidak bisa asal membuat konten dan berharap orang akan datang. Apa yang kita buat tentunya harus bisa menggugah apa yang ada dalam hati penontonnya. Dalam kata lain, ya jadi relatable. Menurut saya Uus bisa dibilang salah satu orang yang bisa relatable di berbagai macam kalangan. Uus yang berangkat dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang ya membuat Uus harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya selama kuliah.
harus bekerja jadi sales motor di pinggir jalan, menawarkan dengan mikrofon yang masih saya ingat. Ditambah dengan kehidupan dia selama jadi komedian dan berkenalan dengan orang-orang yang bisa dibilang dengan papan atas, itu juga menjadi pelengkap dari pengetahuan dia terhadap orang-orang dari berbagai macam spektrum. Semua itu digabungkan dan dari pemikiran cerdik Uus bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang luar biasa. Misal contoh yang sangat sederhana tapi menurut saya cukup mengena adalah ketika Uus dengan Raditya Dika, orang yang bisa dibilang punya latar belakang yang berbeda, kebalikannya bahkan, yang dimana Raditya Dika tidak bisa naik motor, dan Uus sendiri yang bisa dibilang sangat-sangat berpengalaman untuk naik motor dan punya masa lalu yang ya cukup lengkap gitu, dan mungkin relatable dengan kita yang naik motor kemana-mana. Itu mengajari Raditya Dika dan ya bisa ditonton sendirilah kontennya seperti apa. Selain itu juga konten lain dari Uus yang menurut saya relatable itu juga saat Uus dengan Habib Jafar yang merupakan sosok ya sering membuat konten terkait agama, itu digabungkan dengan Uus yang ternyata juga seorang ibu yang menikmati anime, yang tentunya juga relatable dengan orang-orang yang suka anime, yang mungkin tidak terpikirkan untuk menggabungkan kedua unsur ini sehingga menghasilkan satu konten yang ya di satu sisi baru tapi juga tetap bisa kita relate. Dan satu lagi yang saya suka adalah kontennya yang waktu Uus dengan teman-temannya Boris dan Gilang itu ngobrol di pinggir jalan, di warung, di abang-abang pedagang kaki lima, pecel lele, dan ya ngobrol aja di situ. Ternyata dengan begitu Uus bisa cerita, bisa menyampaikan apa sih yang bisa kita dapat kalau misalnya kita melakukan hal kayak gini, misalkan nongkrong sekedar makan di pinggir jalan, itu kita ternyata bisa ngebantu orang buat melancarkan usahanya, bisa kenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan preman, dengan teman-teman yang ya punya stereotip berbagai macam yang terutama buat orang-orang kuliah juga pastinya akan sangat relate. Itu semua menjadi tema yang sering berulang-ulang di kontennya Uus. Mengambil sisi yang berbeda ditambah dengan tetap menjadi relatable. Jadi resep dari Uus kamu kita untuk menjadi sosok yang tetap relevan, tetap menarik, tapi juga tetap bisa mempertahankan prinsipnya sendiri yang bisa dibilang idealis. Suatu hal yang bisa menurut saya cukup jarang juga bisa dimiliki oleh semua orang, terutama untuk content creator yang mungkin banyak mengalami tuntutan sehingga harus berubah jadi dirinya, harus mentaati aturan ini itu, aturan industri untuk bisa tetap eksis, yang sayangnya juga memakan dirinya sendiri. Tapi terkecuali untuk Uus yang mungkin karena pengalamannya yang sudah sempat eksis, sudah sempat termakan oleh tuntutan, sehingga akhirnya menghasilkan dirinya yang baru, yang bisa mempertahankan identitasnya, bisa teguh pada prinsipnya, meskipun dihujat oleh berbagai macam orang, tapi di balik itu juga bisa menyuarakan suara-suara orang yang tertekan, suara orang yang sering tidak terwakilkan, dan itu juga menjadi pelengkap kenapa Uus mungkin sampai sekarang dan mungkin entah sampai kapan bisa terus muncul wajahnya, bisa terus eksis kontennya di ranah sosial media, internet, maupun entah di mana. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Jujur, saya sendiri agak banyak bias untuk konten kali ini. Ada topik-topik, ada poin-poin yang sebetulnya saya bisa riset lebih dalam. Kenapa? Tapi karena saya merasa kayak Uus itu nggak perlu dijelasin, Uus itu cuma dilihat aja, kita tonton aja. Kalau relate, oke, kalau enggak, mungkin suatu saat. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kalian setuju ya bisa komen, kalau misalnya kalian nggak setuju juga bisa tulis juga kenapa. Dan kalau misalnya kalian ada request mau bahas siapa atau bahas apa buat topik selanjutnya, bisa tulis juga.
Itu aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.